Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah ngerasa nggak sih kalau dunia di sekitar kita ini kok rasanya berisik banget ya? Notifikasi HP yang nggak berhenti, deadline kerjaan, belum lagi suara-suara di kepala kita sendiri. Nah, di tengah semua keramaian itu, kita semua kan sebenarnya cuma cari satu hal, ketenangan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas dua cara ampuh yang sebenarnya udah ada dari dulu banget, tapi relevan banget buat kita sekarang. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dengan satu fakta yang mungkin, ya, cukup bikin kita semua kaget. Sebuah survei dari INA MHS nunjukin kalau 1 dari 3 remaja di Indonesia itu lagi berjuang dengan masalah kesehatan mental. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah kisah nyata jutaan anak muda di sekitar kita. Mungkin teman kita, adik kita, atau bahkan diri kita sendiri. Hal ini tentu aja membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental. Kalau pikiran kita udah kayak jalanan macet total, penuh sama info, tekanan, dan rasa cemas, sebetulnya kemana sih kita bisa minggir sejenak buat nemuin ketenangan yang benar-benar sejati? Baik, mari kita selami lebih dalam lagi ya. Karena kan, untuk menemukan solusi, kita harus paham dulu akarnya. Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam pikiran kita generasi modern ini? Nah, angka 1 dari 3 tadi itu bukan cuma satu masalah, tapi kayak payung besar gitu loh. Di bawahnya tuh ada banyak banget perjuangan nyata, mulai dari gangguan kecemasan sampai depresi berat, dan beberapa kondisi lain yang bisa kita lihat di sini. Dan ini semua berdasarkan kriteria DSM-5 ya. Jadi ini bukan sekedar lagi baper aja atau sedih biasa, ini kondisi klinis beneran dan butuh perhatian serius. Tapi, di tengah badai pikiran ini, ada sebuah jangkar yang umurnya udah ribuan tahun, tapi kekuatannya luar biasa dan bisa diakses siapa aja. Yuk, kita bahas soal zikir, sebuah terapi untuk jiwa, yang ternyata nanti kita lihat juga didukung oleh sains. Jadi, apa sih sebenarnya zikir itu? Coba bayangin ini kayak kita lagi neken tombol reset buat pikiran kita. Sederhananya, zikir itu adalah aktivitas mengingat Tuhan. Mirip deh sama konsep meditasi atau mindfulness. Tujuannya satu, memusatkan pikiran dan hati kita ke sesuatu yang jauh lebih besar dari semua kekacauan masalah sehari-hari. Terus efeknya gimana? Wah, luar biasa. Zikir itu bukan cuma soal membangun hubungan spiritual loh. Secara psikologis, ini tuh kayak balsem yang menenangkan rasa cemas dan sedih. Zikir juga bisa menguatkan pikiran dan tubuh kita. Dan yang paling penting, mendatangkan yang namanya sakinah, sebuah ketenangan batin yang dalam banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Ternyata, zikir itu bukan cuma soal keyakinan, tapi juga soal biologi. Ada efek nyata yang bisa diukur di otak kita. Apa yang terjadi di otak kita waktu lagi berzikir itu, secara ilmiah sangat mirip sama apa yang terjadi waktu seseorang lagi meditasi mendalam. Coba lihat grafik ini. Sehari-hari, otak kita itu didominasi gelombang beta. Sibuk, aktif, kadang cemas. Nah, waktu kita mulai berzikir, otak kita itu kayak turun gigi ke gelombang alfa. Ini adalah zona rileks di mana pikiran jadi jernih. Kondisi yang pas banget buat penyembuhan, nurunin stres, bahkan buat nemuin ide-ide kreatif. Dan pada akhirnya, semua temuan sains modern ini sebetulnya cuma mengkonfirmasi kembali apa yang udah tertulis ribuan tahun lalu. Al-Quran dengan sangat jelas bilang kalau kunci ketentraman hati itu ya dengan mengingat Allah. Ini bukan cuma saran loh, ini adalah sebuah jaminan. Oke, sekarang coba kita naik satu level lagi. Dari sebuah praktek yang bisa kita lakukan kapan saja, kita pindah ke sebuah pertemuan yang jauh lebih intim, lebih khusus, yang cuma ada di keheningan malam, sholat tahajud. Tahajud itu lebih dari sekedar sholat biasa. Bayangin ini adalah sebuah dialog, percakapan empat mata dengan Sang Pencipta di saat semua orang di dunia lagi tidur. Ini momen di mana kita sengaja bangun, bukan karena alarm atau tuntutan kerjaan, tapi murni karena ada rasa rindu buat terhubung. Dan jangan khawatir kalau ngerasa, wah susah banget bangunnya. Praktik ini tuh fleksibel banget. Ada yang namanya sholat sunnah lail yang bisa dilakukan sebelum kita tidur. Ini opsi yang bagus banget buat teman-teman yang mungkin kerja shift malam atau khawatir banget gak bisa bangun. Jadi kuncinya bukan di kapannya, tapi di niat tulus kita buat menyisihkan waktu khusus di malam hari. Tapi, memang ada yang namanya golden hour untuk dialog ini. Sepertiga malam terakhir itu sering banget disebut sebagai prime time spiritual. Waktu di mana konon, pintu langit itu terbuka paling lebar dan doa-doa kita didengar dengan lebih dekat. Terus, gimana cara nentuinnya? Gampang kok, rumusnya simple. Cukup tahu kapan waktu maghrib dan subuh di kota Anda. Hitung total jam malamnya, bagi 3, lalu hasilnya dikurangkan dari waktu subuh. Kayak contoh di sini, waktu super istimewa itu dimulai sekitar jam 1:20 pagi. Praktis kan?
Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Apa sih hadiahnya buat orang-orang yang rela menukar nyamannya selimut buat berdialog sama Tuhan di tengah malam yang sunyi? Ternyata, ada sebuah janji yang luar biasa agung. Ya, di dalam surah Al-Isra, Allah secara spesifik ngasih sebuah janji buat para pejuang malam ini. Ini bukan janji sembarangan. Ini adalah sebuah tawaran untuk sebuah kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Dan inilah janji utamanya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam bahasa Arabnya, ini disebut Maqaman Mahmudan. Coba deh, resapi dua kata ini. Maqaman Mahmudan. Maknanya itu dalam banget. Ini adalah puncak pencapaian tertinggi, sebuah janji balasan untuk setiap pengorbanan kita di keheningan malam. Jadi, apa itu Maqaman Mahmudan? Para ulama menggambarkannya sebagai stasiun kemuliaan yang paling tinggi. Coba bayangkan, sebuah tempat di mana kita nggak cuma diampuni, tapi kita dipuji, kita dihormati, dan kita disambut langsung oleh Sang Pencipta. Sebuah ganjaran yang benar-benar setimpal untuk setiap detik rasa kantuk yang kita lawan di dunia. Jadi inilah alurnya, benang merahnya. Kita berangkat dari masalah yang sangat relate dengan kita semua, cemas, stres, tekanan mental. Lalu, kita menemukan P3K spiritualnya lewat zikir yang menenangkan. Dan akhirnya, kita menemukan tujuan puncaknya lewat ta'ajud, yang mengantarkan kita pada sebuah janji agung, Maqaman Mahmudan. Saya mau tinggalkan Anda semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di balik semua kebisingan hidup kita, ada sebuah ruang sunyi yang menanti kita setiap malam. Mungkin saja, di sanalah kita nggak cuma akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari, tapi juga sebuah janji kemuliaan yang tak ternilai harganya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda temukan di sana?